Nah, terkait adanya misalnya program atau kegiatan di OPD, katakanlah yang tidak terserap, yaitu tadi, sebenarnya kita sudah menyarankan dikurangi anggaran untuk tahun berikutnya, karena tahun yang sudah tidak terserap. Silva ini kan berarti kegagalan, bikin program tapi tidak dilaksanakan. Betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di podcast Soan DPRD Kota Cilegon. Masih dengan host yang sama, saya Fitri Ratu. Dan kita akan lebih mengenal sosok anggota DPRD Kota Cilegon. Nah, kali ini juga tentunya akan ada nilai-nilai positif yang bisa digali oleh para sobat podcast Soan DPRD Kota Cilegon yang menyaksikan melalui YouTube Info Banten, dan jangan lupa nanti di subscribe ya. Dan sobat, kita temanya masih terkait dengan DPRD Kota Cilegon dengan tamu yang spesial tentunya. Sudah hadir bersama saya Bapak Baihaqi Sulaiman, anggota Banmus sekaligus juga anggota Komisi 4 Fraksi Persatuan Demokrat dari Partai P3. Nah, ini biasa diakrab disapa Pak Ustadz Baihaqi. Kita sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih Pak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Ini akhir tahun agenda padat ya Pak? Alhamdulillah padat, dan memang seperti biasa ya, kerja kita di akhir tahun seperti ngebut ya, menyelesaikan tugas yang tertunda Betul. waktu sebelumnya tidak selesaikan, sehingga di Desember kita selesaikan. Mudah-mudahan hasilnya optimal ya Pak ya. Amin, amin. Ini ada beberapa raperda juga di akhir tahun ini yang akan segera disahkan menjadi perda, insya Allah tidak ada halangan ya Pak Ustadz ya. Kita sebelum ngobrol-ngobrol nih dengan Pak Ustadz Baihaqi, saya ingin lebih mengenal nih sosoknya Pak Ustadz Baihaqi. Ini tadi disebut di Banmus juga, kemudian di Komisi 4 ya Pak ya. Dari dapil berapa Pak untuk Cilegon? Saya berangkat dari dapil 3 dari Kecamatan Gunung Merak dan Kecamatan Grogol. Tetapi alhamdulillah saya sendiri tinggal di Citapil. Ya. Saya tidak tinggal di dapil. Wah. Tapi masyarakat alhamdulillah masih percaya Alhamdulillah, saya. alhamdulillah. 2 periode meski Alhamdulillah. saya tidak tinggal di dapil tersebut, tetapi Kepercayaan. saya memang asli orang dari dapil tersebut. Wah, luar biasa. Ini kan berarti sudah masuk di periode kedua ya, Pak Ustadz ya. Alhamdulillah nih, kepercayaan masyarakat akan hadirnya Pak Ustadz Baihaqi ini juga sangat dinanti begitu ya, untuk menyuarakan aspirasi masyarakat. Amin. Pak, biasanya kalau di rumah tuh selain kegiatan di DPRD, kesukaan atau kehobinya yang lain apa sih Pak? Nih, dari sejak muda sebenarnya saya tuh hobinya membaca ya. Hobi saya yang saya amat suka dalam membaca. Dan terakhir, karena sejak masa pandemi ini boleh ditiru. Hobi membaca saya alihkan dengan membaca Al-Quran. Alhamdulillah. Itu yang karena masa pandemi ya, sejak pandemi saya biasa mengisi waktu luang saya dengan membaca Al-Quran. Dan itu juga yang membuat saya menjadi lebih tenang. Betul. Lebih happy. Ya, lebih tenang ya Pak ya. Ya, kalau dulu saya bisa menghabiskan berjilid-jilid buku dalam 1 bulan atau 2 bulan. Kalau kebiasaan itu sejak pandemi saya alihkan ke membaca Al-Quran. Masya Allah, ini bisa ditiru nih ya. Sudah 2 tahun. Betul, sudah 2 tahun lebih. Ini memang memperdalam lagi ya Pak Baihaqi ya. Nah, ini kalau kita berbicara soal
kegiatan sehari-hari. Ini kan kalau istilahnya pekerjaan di legislatif itu istilahnya tidak ada hari libur ya Pak. Ya. Membagi waktunya seperti apa nih Pak agar uh, kualitas keluarga juga diutamakan begitu? Ini memang menjadi tantangan bagi kita, bagi kawan-kawan dan saya sendiri, antara kepentingan, antara waktu untuk masyarakat, waktu untuk pekerjaan, dan waktu juga untuk keluarga. Pembagian pasti misalnya berapa jam masyarakat, berapa jam keluarga, saya kira tidak itu ya. Iya. Semua sesuai kebutuhan saja. Tetapi bagi anggota DPRD seperti kami, sesungguhnya waktu lebih banyak untuk bekerja dan masyarakat. Betul, betul. DPRD itu, anggota DPRD maksud saya, itu hari Sabtu aja masih dipakai untuk bekerja. Iya. Dan keluarga saya kira sudah memahami. Sudah mengerti ritme kerjanya Ya, seperti apa. kerja seperti itu, ya apa? Ya risiko yang harus diterima lah. Konsekuensi pekerjaan Konsekuensi ya Pak. pekerjaan yang harus diterima oleh keluarga, bahwa sebagian besar waktunya, waktu kepala keluarganya adalah untuk bekerja dan masyarakat. Alhamdulillah, mudah-mudahan berkah ya Pak ya. Nah ini kalau anggota dewan khususnya di lingkup tetangga dan lain sebagainya, biasanya juga suka banyak yang datang ke rumah meminta masukan ataupun juga pertolongan. Sama juga nggak sih Pak Ustadz? Kita malah mensyukuri, berterima kasih kepada semua yang hadir, datang, atas motivasi apapun dan tujuan apapun. Saya berpikir begini, hakikatnya yang mendatangkan mereka ke rumah saya itu kan Gusti Allah. Datangnya tentu ada yang menggerakkan, dan tugas saya adalah melayani, membantu sesuai dengan kemampuan saya. Dalam situasi di mana pandemi kemarin misalnya, itu juga memang menjadi tantangan bagi kami. Ditolak gimana, nggak ditolak gimana. Iya. Ditolak misalnya, bisa saja kebutuhan mereka lebih penting. Tapi kalau tidak ditolak misalnya, ada aturan dari pemerintah, ada batasan kita bertemu dengan orang banyak, misalnya seperti itu. Tetapi sekali lagi prinsip saya, siapapun yang datang ke rumah, hakikatnya itu adalah digerakkan oleh Gusti Allah, dan kewajiban saya adalah saya dan keluarga itu menerima mereka, membantu mereka semampu saya. Betul. Jadi nggak ada keberatan sedikit hati. Iya. Membantu masyarakat itu kan saya kira bukan hanya sekedar fardu ain, tetapi memang itu sudah ada pada diri kita, melayani, membantu. Betul. Sehingga dengan demikian ada kebahagiaan lah, bisa membantu orang lain. Bisa membantu sesama ya Pak. Siapa yang berpikir untuk dirinya, rizkinya ya hanya cukup untuk dirinya. Tetapi barang siapa yang berpikir untuk orang banyak, rizkinya untuk diri dan orang banyak, maka insya Allah ada kelebihan di sini. Amin, mudah-mudahan. Pak, ada perbedaan nggak sih Pak selama sebelum pandemi, setelah pandemi, khususnya mungkin ritme kerja di DPRD, kemudian juga ada pembatasan dan lain sebagainya. Apa sih Pak yang dirasakan perbedaannya? Masa pandemi itu karena dibatasi, kita semua anggota DPRD terutama dibatasi untuk bertemu dengan masyarakat, dibatasi juga untuk melakukan mobilisasi masyarakat. Iya. Sementara kerja-kerja politik termasuk kerja DPRD itu menyerap aspirasinya dengan melibatkan masyarakat. Istilahnya mendengar langsung, tidak melalui dunia maya misalnya. Sehingga pandemi sesungguhnya amat mengganggu terhadap proses penyerapan aspirasi kami, terutama adalah aspirasi masyarakat yang jauh dari kita. Iya. Sehingga bisa saja kebutuhan mereka amat mendesak, tetapi karena tidak boleh, ada batasan kita ketemu, ada batasan misalnya kita ya berkumpul, di mana misalnya berjarak, mesti itu, sehingga itu yang membuat kami merasa terganggu.
Tetapi pilihannya memang harus ditempuh jalan itu. Betul. Kalau misalnya kita berkumpul kan malah bikin virus corona jadi menyebar Kerumunan lebih begitu luas. ya Pak. Jadi pertimbangan kemanusiaan, pertimbangan kesehatan ya harus jadi Utama ya, utama lah. diutamakan. Baik, Pak, ini kan di masa pandemi perubahan yang paling dirasakan terutama penggunaan digital, online dan lain sebagainya. Termasuk yang menggunakan kemudahan teknologi digital, Pak. Saya aktif bermedsos itu sejak periode pertama Oh, dan sampai hari ini saya masih aktif bermedsos. Ya, itu saya gunakan karena tadi saya tidak tinggal di dapil, sehingga komunikasi saya dengan masyarakat salah satunya bisa dengan medsos. Betul. Kedua juga dengan jejaring sosial, misalnya grup WhatsApp. Kalau dulu sebelum ada ini namanya BBM Group ya, setelah ada WhatsApp sekarang ini WhatsApp Sekarang udah Group. beralih ke WhatsApp ya Pak. Dan jadi dengan cara itu saya bisa misalnya berkomunikasi dengan masyarakat, dengan konstituen kami yang ada di Bulungan Grogol. Wah, ini Dan memudahkan memang sesungguhnya masyarakat Cilegon ini sudah melek teknologi, melek informasi. Ini jangankan urusan Cilegon, urusan nasional aja jadi perbincangan. Karena cepet ya Pak aksesnya ya. Ini kita nggak bayangan loh, RT aja ikut terlibat urus kenaikan BBM. Iya, itu informasi cepat yang bisa dimanfaatkan juga ya Pak. Iya. Nah, ini untuk kita lebih dalam lagi mengenal sosok Pak Baihaqi. Nah, ini banyak mengenal sosok Pak Baihaqi ini sebagai ustadz. Nah, ini boleh cerita sedikit Pak? Jadi saya memang latar belakangnya apa ya, guru. Pertama guru di madrasah, lalu kemudian saya juga memang ustadz di pengajian Mas Ta'lim di dapil di Pulau Merak, khususnya di Kecamatan Pulau Merak, Kelurahan Mekarsari Taman Sari. Sebelum jadi anggota DPRD memang saya memang profesinya itu, sehingga orang lebih mengenal saya sebagai ustadz. Tetapi alhamdulillah dengan panggilan itu semacam apa ya, rem bagi saya untuk tidak macam-macam misalnya, karena ada martabat, ada kehormatan, di mana saya sendiri yang harus menjaga. Ketika misalnya saya mohon maaf berbuat aib, itu ada banyak orang terluka, gitu. Sehingga saya dengan panggilan itu justru berterima kasih. Saya tidak hanya merasa dihormati oleh orangnya, tetapi juga oleh status itu. Betul. Bayangkan ya, ini berat banget sebenarnya megang status ustadz itu, karena itu tadi ada konsekuensi moral. Betul. Saya harus menjaga, katakanlah saya harus senantiasa ada di jalan yang lurus, sehingga orang tidak kecewa dengan panggilan atau sebutan yang ada pada diri saya tersebut. Ya, meskipun mudah sekarang ini orang disebut ustadz, tidak seperti dulu misalnya. Betul. Tetapi karena sejak muda saya ini disebut ustadz, sampai hari ini akhirnya disebut ustadz. Alhamdulillah. Ya, tadi karena suka ngajar, suka ceramah dan sebagainya. Alhamdulillah. Jadi ini double apa istilahnya nih Pak ya, profesi. Itu sebenarnya bukan profesi itu ya. Tapi masih aktif Pak di luar kegiatan DPRD? Saya masih aktif. Alhamdulillah. Ya, mudah-mudahan terus bisa. Amin. Itu cara kita untuk memanfaatkan diri kita di tengah masyarakat. Kan ada perintah agama, kun aliman au muta'aliman, gitu ya. Jadilah pelajar atau orang yang mengajar. Belajar enggak misalnya kan, mengajar enggak, kan sayang. Iya. Nah, ini kan posisinya ya kita harus jadi salah satunya. Jadi pelajar atau guru atau mengajar. Salah satu bentuk syiar agama juga Ya, ya. perintah agama. Nabi. Dalam posisi apapun kita harus ada dalam dua posisi itu. Betul. Jadi murid atau jadi Guru. Makanya per hari ini saya masih jadi murid. Saya masih ngambil S2 ini. Iya. Lancar jadi ya S2, Pak Ustadz ya. sehingga mudah-mudahan ini selesai di tahun 2020. Amin.
Amin, amin. Pandemi sedang online berarti ya Pak? Online. Online. Baik. Kan kata orang kalau mati dalam status sebagai pelajar itu kan masuk surga. Amin, amin. Jadi kalau besok saya mati, besok misalnya itu masuk surga karena saya siswa. Insya Allah panjang umur, Pak Ustadz. Insya Allah panjang umur. Nah, ini kalau berbicara terjun ke dunia politik nih, dari tadinya seorang ustadz, kemudian masuk ke partai begitu, kemudian terjun ke politik. Seperti apa sih Pak perjalanannya? Saya kan sejak Orde Baru ya. Hmm. Per hari ini kan usia saya sudah 53. Sejak Orde Baru saya sudah, sejak mulai main kelas kampung kalau nggak salah ya. Saya di P3 itu kan mulai dari pengurus pimpinan anak cabang PAC. Dari sekretaris jadi ketua PAC, lalu kemudian jadi sekretaris DPC 2 periode. Sekarang ini saya jadi wakil ketua bidang ulangan dapil di Provinsi Banten. Dulu itu kan nggak ada partai banyak, pilihannya kalau nggak P3, Golkar, PDI. Nah sejak itu sampai hari ini saya setia di P3. Alhamdulillah. Jadi sejak muda sampai setua ini nggak pindah. Setia ya Pak ya? Setia saya, setia di P3. Lalu kenapa misalnya terjun di situ? Ya sebenarnya hidup ini semuanya proses politik. Orang milih, pemilihan ketua RT aja sudah politik. Yang bedanya adalah ada yang mau terjun di politik praktis seperti saya, di mana menggunakan politik itu adalah sebagai kekuatan untuk merubah masyarakat melalui produk hukum yang diciptakan. Ada yang berpolitik hanya ya sekedar tahu saja, sekedar ikut nimbrung gitu. Nah sementara saya menseriusi dunia ini sejak muda sampai dengan setua ini. Betul-betul memang concern dia di bidang ini ya, Ya. Pak, betul-betul serius begitu. Serius di politik itu. Ya meskipun dalam perjalanannya nggak serius juga ya. Betul. Tetapi saya tekun lah di politik. Sejak muda sampai Saat ini. sampai setua ini. 53 tahun saya di dan nggak pernah pindah partai. Alhamdulillah. Pak, menanggapi atau menyikapi stigma negatif nih ya untuk masyarakat yang berstigma negatif terkait dengan politik dan lain sebagainya. Tanggapannya seperti apa sih Pak? Kan banyak tuh suara-suara miring. Bisa saja misalnya itu kan membaca sekilas, membaca sekilas tentang dunia politik. Bisa saja misalnya dia sebelumnya ketemu dengan oknum yang kebetulan tidak sesuai dengan harapannya, sehingga dia mengasumsi bahwa politik itu misalnya kotor, politik itu jahat, politik dan lain sebagainya. Karena dia ketemu dengan orang atau figur politik yang tidak sesuai dengan harapan. Dalam pandangan saya misalnya, politik ini posisi yang mulia. Bayangkan, apa sih di negara ini yang tidak diputuskan oleh dunia politik? Jabatan apa sesungguhnya yang tidak ditentukan oleh politik? Presiden jabatan politik, wali kota jabatan politik. APBD kita itu ditentukan juga karena jabatan politik. Semua produk hukum di negeri ini, termasuk di Cilegon itu adalah ditentukan oleh jabatan politik. Nah, daripada jadi penonton misalnya sambil berteriak, berprasangka buruk, kan lebih baik ada di dalam. Sehingga misalnya ide kita, gagasan kita tentang bagaimana membangun masyarakat, tentang bagaimana membangun Cilegon yang sebetulnya lokal, itu bisa sampai lah daripada jadi pemain gelandang di luar lapangan. Saya kira di mana-mana memang penonton tuh lebih pandai dari pemain. Istilah sekarang sekelas Maradona ya? aja pemain bola itu sama penontonnya tetap salahkan itu ya. Iya, komentar ya Pak. Komentarnya tersalah. Jadi saya memandang politik itu mulia deh. Mulia ya Pak ya. Posisi yang sangat mulia. Betul. Allah sendiri menyebutnya khalifah fil ard. Kita ini manusia sebagai khalifah. Dan bisa saja adalah tafsir daripada itu ya politisi salah satunya. Jadi siapa yang mungkin juga bercita-cita menjadi politikus, ini salah satu pekerjaan yang mulia juga ya Pak. Dan ini memegang amanah yang cukup besar begitu. Cukup besar dari sisi tanggung jawab, cukup besar dari sisi kemanfaatan. Bayangkan kita ini, saya kalau misalnya kami di DPRD membuat produk hukum, itu kan mengikat untuk seluruh warga.
warga Cilegon yang sekarang ini katakanlah ada 400.000, 400 lebih. Dan itu dengan produk yang kita ciptakan mereka terikat oleh itu. Dengan produk hukum itu masyarakat kita, hukum juga bisa memaksa. Dan itu luar biasa karya kita itu. Yang lain misalnya karena dia pengusaha, dia nggak bisa memaksa. Tetapi kita karena politisi, dengan produk hukum, kita bisa memaksa masyarakat. Misalnya hari Senin yuk berjilbab karena produk hukum. Misalnya hari Jumat, misalnya yuk ke masjid, bisa ke masjid karena produk hukum. Kiai sekiai apapun dia hanya bisa menyeru, tetapi tidak bisa memaksa. Produk hukumlah yang bisa memaksa. Dan itu hanya bisa dibuat oleh politisi melalui DPRD. Jadi saya kira mulia kita ini. Jadi saya menikmati betul profesi ini karena kemanfaatannya tadi. Kemanfaatannya selain tanggung jawab yang besar, namun juga ada sisi kemanfaatan yang bisa dirasakan. Bagaimana untuk kaderisasi generasi muda nih Pak? Sudah terlihatkah sosok-sosok baru begitu untuk regenerasi kaderisasinya sendiri? Untuk yang masih muda, saya kira memang harus belajar, harus lebih belajar. Belajar itu kan ada dua, ada di bangku sekolah, atau misalnya di bangku akademik. Ada juga yang belajar lewat fakultas kehidupan. Artinya bergaul dengan yang sudah punya pengalaman. Sehingga dengan demikian misalnya diharap yang punya pengalaman menularkan pada generasi muda tersebut. Yang muda saya kira lebih punya peluang. Ini kan berubah dunia. Dunia ini berubahnya cepat. Apa yang menjadi ideal kami saat masih muda itu berbeda dengan ideal hari ini. Betul. Nah hari ini tuh harus yang isi yang muda sebenarnya. Yang isi harus yang muda. Karena perubahan cepat dunia ini, cara pandang masyarakat juga cepat, dan proses kebutuhan hukum pun juga harus berubah. Kita ini kadang-kadang di DPRD yang salah satu tugasnya tadi membuat produk hukum kalah cepat dengan perubahan zaman. Kalah cepat dengan perubahan zaman. Bayangkan misalnya ya pemerintah kita saja untuk menentukan tarif ojek online itu kan telat. Baru setelah pengusaha buat dulu, baru pemerintah membuat regulasi. Itu kan telat. Dan saya kira yang lain juga akan begitu. Bayangkan kalau dulu orang lambat berubahnya, sekarang ini serba cepat ya Pak. Saya nggak tahu sekarang ini orang berapa, 3G atau 4G atau apa. Saya nggak tahu. Ini kan, 5G ternyata. kan ada lagi modal. Makanya disebutnya sekarang ini katanya generasi Z. Iya. Z ya. Z itu kan huruf abjad terakhir ya. Betul. Kalau dalam bahasa agama itu generasi mutaakhirin, generasi terakhir. Nanti nggak ada generasi lagi setelah ini. Ini generasi Z. Iya. Mudah-mudahan nih ada regenerasi ya Pak untuk kaderisasi yang muda juga tertarik begitu ya Pak. Saya malah berharap yang muda tertarik di dunia politik, tidak hanya untuk mewakili komposisi mudanya, tetapi juga bisa mewakili ide dan gagasan orang muda terkait proses pembangunan, terkait produk hukum. Karena sekali lagi yang tua itu cenderung agak lambat. Karena yang muda Masya Allah. Ciri orang muda itu kan cerdas. Cerdas anak. Sekarang itu cerdasannya dibanding kita luar biasa. Cuman ada saja kekurangannya. Kurang sopannya memang yang bisa saling mengisi lah nanti ada perpaduan begitu ya Pak tadi ya. Baik, sekarang saya coba masuk nih Pak. Pak Ustadz ini masuk di Komisi 4 ya Pak. Mitra OPD-nya boleh tahu Pak? Komisi 4 itu adalah sebenarnya komisi bidang pembangunan. Mitra kerjanya adalah tentu OPD atau dinas yang terkait dengan masalah pembangunan infrastruktur. Pertama adalah mitranya ada Bapeda, kedua ada PU, ketiga ada PRG, keempat ada Dinas Perdagangan dan Industri, terus kemudian ada ASDA 2, terus kemudian dulu itu ada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan. Karena ada Perda yang baru yang kemarin hari Senin ditetapkan oleh DPRD,
Perda tentang tentang susunan perangkat daerah itu, pembentukan susunan perangkat daerah itu, di mana Dinas Pariwisata dan Kebudayaan itu hilang. Jadi pariwisatanya dilebur ke Pemudaan, terus kemudian kebudayaannya ada di Dinas Pendidikan. Nah, terus saya kira ini informasi baru bagi masyarakat bahwa Dispora sudah almarhum. Sudah melebur begitu ya Pak? Sudah. Tetapi unit kerjanya tidak hilang, bidangnya tidak hilang. Bidang pariwisata ada di Kepemudaan sekarang, kebudayaannya ada di Dinas Pendidikan. Seperti apa nih Pak? Karena kan di DPRD juga sebagai fungsi pengawasan dan juga penganggaran dari beberapa mitra kerja di OPD pemerintah Kota Cilegon, seperti apa bentuk pengawasannya Pak, monitoring? Ada fungsi pengawasan DPRD itu, ada pertanyaannya, apa sih yang diawasi? Yang diawasi sebenarnya Perda dan Perwal. Lalu bagaimana mekanisme pengawasannya? Nah, ini sesungguhnya yang seringkali masyarakat juga bertanya. Ya. Pengawasan DPRD terhadap mitra kerja itu tentu erat kaitannya dengan pelaksanaan peraturan daerah. Misalnya ada Dinas PU. PU adalah misalnya dianggarkan tahun 2022 misalnya 70 triliun. Nah, DPRD Komisi 4 dalam hal ini dalam melakukan pengawasan adalah bagaimana misalnya anggaran yang sudah ditetapkan itu adalah serapannya lebih baik dari tahun ke tahun. DPRD Komisi 4 itu terlibat dari sejak perencanaan sampai dengan penetapan. Ada rapat RKA namanya, rapat kerja anggaran, di mana PU dengan Komisi 4 terlibat di dalamnya. Demikian juga dengan mitra kerja yang lainnya. Jadi komisi dalam hal ini terlibat dalam penyusunan program dengan mitra kerjanya. Nah, yang diawasi lalu apa? Ya program yang sudah direncanakan. Pelaksanaannya seperti apa? Lalu kemudian kualitasnya seperti apa? Sehingga dengan demikian misalnya antara kepentingan masyarakat melalui DPRD dan juga kepentingan pemerintah melalui dinas itu bisa ketemu. Masyarakat sejauh ini saya kira juga sudah berkontribusi terhadap kami DPRD karena seringnya masyarakat misalnya melakukan aduan terhadap kami, dan itu sebagai dasar misalnya kami melakukan rapat kerja dengan mitra kerja kita di Komisi 4. Bisa disampaikan kembali aspirasi begitu ya Pak dari masyarakat ke OPD terkait. Nah, jika ada kegiatan atau pengerjaan dari OPD sebagai mitra kerja dari Komisi 4, Silpa dan lain sebagainya, seperti apa tuh Pak bentuk? Apakah ada dialihkan ke tahun depan atau memang seperti apa sih Pak supportnya? DPRD sebenarnya sudah berkali-kali mengingatkan pada pemerintah dalam hal ini wali kota agar membuat setiap program kegiatan itu dimulai dengan perencanaan yang baik. Perencanaan yang baik, termasuk mempertimbangkan outputnya. Tidak hanya sekedar program, tapi outputnya apa? Terutama adalah untuk kepentingan publik. Nah, terkait adanya misalnya program atau kegiatan di OPD, katakanlah yang tidak terserap. Yaitu tadi, sebenarnya kita sudah menyarankan dikurangi anggaran untuk tahun berikutnya, karena tahun yang sudah tidak terserap. Silva ini kan berarti kegagalan ya. Bikin program tapi tidak dilaksanakan. Betul. Nah, Silva ini kan kalau misalnya besar kan juga berbahaya. Ini adalah bukti bahwa pemerintah tidak bisa menjalankan program yang sudah ditetapkan oleh dirinya, termasuk ditetapkan oleh DPRD. Jika tidak bisa membuat program dan kemudian tidak bisa melaksanakan, kan angka-angka baiknya anggaran itu dialokasikan untuk kepentingan yang lain. Sehingga ada banyak OPD yang malah anggarannya kecil, tetapi kemudian ada OPD yang anggarannya besar, yang besar malah tidak terserap, yang kecil malah teriak minta
tambahan. Ini harus benar-benar terencana. Ya, begitu terencana Pak, ya. dengan baik. Sampai dengan akhir tahun mudah-mudahan sih ya harusnya sudah terserap dan terselenggara dengan baik dan Ya. kualitasnya juga harus baik. baik ya Pak ya. Bukan hanya terserap saja namun juga kualitasnya juga Ya, agar masa pakainya misalnya lebih panjang lebih begitu. baik. Dia amal soleh dia itu. Amal soleh kepala dinas, amal solehnya pemborong gitu ya kan. Kalau kualitasnya baik gitu. Dan insya Allah juga itu bisa jadi jembatan masuk surga dia. Amin, amin, amin. Nah, Pak Ustadz juga tergabung di Banmus ya Pak, Badan Ya. Musyawarah. Nah, ini seperti apa Pak? Bamus itu adalah kerjanya adalah menyusun agenda kegiatan DPRD. Hari ini misalnya ada paripurna itu DPRD ya, apa Bamus, Banmus. yang merencanakan dan sekaligus menyusun. Nah, Bamus itu biasanya rapat ada seminggu sekali, ada yang kadang-kadang malah kalau kebutuhannya mendesak bisa mendadak dikumpulkan. Nah, ini karena DPRD dan Bamus ini butuh quorum biasanya ya. Dan DPRD itu kan kerjanya kolektif, kolegial. Ya, karena kolektif kolegial, maka keputusan itu baru bisa diputuskan misalnya ada prasyarat. Syarat pertamanya adalah quorum. Misalnya ada DPRD itu separuh dari Banggar itu, separuh dari anggota yang sekarang itu. Katakanlah 40, berarti kan kira-kira ada 20 atau 19 ya. Atau 18 itu adalah Bamus. Nah, rapat itu minimal harus 11 atau 10 orang baru bisa Quorum, digelar. ya. Jadi tugas utama Bamus itu menyusun agenda kegiatan di DPRD. Lagi di akhir tahun ini lumayan Cukup padat, ya di bulan Desember, November, Desember ini juga padat. Alhamdulillah kita di November, dari Oktober, November, padat karena menyelesaikan tugas perda. Di akhir tahun ini kalau nggak salah ada 9. Bila rancangan Ya, peraturan perda. daerah ya. Yang tadi itu pandangan umum fraksi ada 3 perda. Lumayan ini, bagus juga DPRD Cilegon alhamdulillah. Ada 9 di akhir tahun ini yang bisa terselesaikan. Salah satunya misalnya ada raperda tentang tenaga kerja, ada raperda tentang misalnya batasan kawasan tanpa rokok, Iya. terus kemudian ada kepemudaan, terus kemudian juga yang terbaru ini perubahan juga tentang bangunan, distribusi bangunan, tenaga kerja asing juga. Dan ini luar biasa. Ada 9 deh. Terakhir ini kita lakukan 9 raperda. Mudah-mudahan sampai Desember ini selesai. Terkejar ya Pak. Kejar ya. Amin, amin. Untuk target tahun depan nih Pak di 2022, program kerja apa sih Pak yang disusun khususnya di Komisi 4 dan juga teman-teman di DPRD? Nah, biasanya di awal tahun setiap komisi itu kan ada rapat kerja komisi. Baru nanti itu dilakukan agenda kerjanya di awal tahun. Di awal tahun. Ya, kalau Bamus saya kira juga karena dia kerjanya apa sih namanya tidak terpaku kolektif. Tetapi kalau DPRD itu sudah ada yang namanya program kerja. Program kerja itu STAK. Kerja itu ya. Program kerja itu STAK. Dan apa sih yang akan dilakukan tahun depan? Ya tidak jauh-jauh dari fungsi DPRD. Fungsi pengawasan, fungsi legislasi, dan fungsi anggaran. 3 hal itu tidak jauh. Cuman mungkin beda itu saja. Beda apa sih namanya? Ritmenya. Atau misalnya volumenya. Iya. Ada yang banyak, ada yang sedikit. Di antara 3 itu. Mudah-mudahan ini terlaksana dan yang paling penting nih pandemi nih Pak ya. Mudah-mudahan sudah saat ini sudah mulai agak melandai, namun harapannya tahun depan bisa lebih kembali turun begitu. Pandemi ini semua ya harapan kita segera berakhir. Nah, ini akhir tahun ini pemerintah kembali menetapkan PPKM level 3 ya Pak. Level 3 karena menghadapi Natal dan Tahun baru. Diharapkan tahun baru orang nggak keluar rumah, tapi ada di rumah, tidak misalnya keliling ke sana kemari. Dengan adanya level 3 ini, tujuannya apa? Tetap pembatasan. Betul, membatasi mobilitas, termasuk juga membatasi orang berkerumun. Betul Pak. Sehingga dengan demikian pandemi ini bisa apa sih namanya? Bisa
penularannya bisa dicegah. Betul, betul. Penularannya bisa dicegah. Walaupun saat ini melandai, namun bukan berarti sudah hilang ya Pak ya. Ya. Ini kan pemerintah juga sedang mengencarkan vaksinasi dan mudah-mudahan ini bisa cepat terlaksana. Berbicara seputar suka duka nih Pak menjadi anggota dewan, apa sih suka dukanya Pak? Saya menikmati sekali ya. Dukanya juga saya nikmati. Karena kalau sudah mencintai pekerjaan, ya, wah, jadi gini. Ada orang yang bekerja karena terpaksa dan sepanjang dia merasa terpaksa dia tidak akan pernah bersyukur. Tetapi karena awalnya saya memulai dengan kalimat syukur, sehingga satu periode yang saya lalui dan sekarang ini 2 tahun lebih, saya menikmati semua itu, menikmati bekerja. Dan nikmatnya bekerja berdasarkan hati, berdasarkan kecintaan kita, itu luar biasa bedanya. Saya merasa lebih bermanfaat banyak ketika saya menjadi anggota DPRD. Bayangkan misalnya memutuskan satu perkara manfaatnya untuk 400.000 lebih orang. Seorang misalnya politisi dan anggota DPRD menetapkan anggaran untuk tahun 2022, terlibat di dalamnya, misalnya itu untuk berapa orang? Untuk kepentingan 400.000 orang lebih. Bayangkan honor guru, tukang sapu segala macam yang hidupnya misalnya nyantol pada APBD, kita terus menetapkan di dalamnya. Luar biasa kemanfaatan kita. Meskipun kita mesti harus sadar memang bahwa kerja tetap berisiko, dimanapun itu posisinya tetap berisiko. Tapi ya mudah-mudahan kita semua diberi tetap kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala agar posisi kerja kita tetap berkualitas dengan baik. Amin, amin. Nah, ini kalau berbicara soal reses nih Pak, kembali ke dapil pemilihan. Biasanya apa sih Pak yang disuarakan dari konstituen biasanya? Banyak ya. Pertama yang membuat kami merasa kewalahan adalah permintaan kerja. Tenaga kerja ya Pak? Iya, minta tenaga kerja. Kedua, infrastruktur. Ketiga adalah tentang bantuan sosial. Keempat, layanan publik yang diberikan oleh pemerintah terhadap masyarakat. Sebenarnya pemerintah kita lewat reformasi birokrasi menghendaki ada perubahan mindset pada pemerintah, dari tuan menjadi abdi, dari raja menjadi pelayan. Nah, mental pelayan ini yang belum saya lihat, belum tumbuh secara merata di pemerintah kita. Nah, masyarakat yang sesungguhnya dia raja itu kadang malah diperlakukan seperti hamba. Seperti bukan pada tempatnya. Nah, ini yang barangkali perlu diperbaiki oleh kita. Posisi misalnya orang minta kerja, lapangan pekerjaan, memang ini real. Di Cilegon ini kan angka penganggurannya 13%. Dan ini kalau kita reses, ini yang utama. Yang masyarakat minta adalah pekerjaan. Yang kedua tadi itu bantuan sosial dan infrastruktur. Infrastruktur kita sebenarnya sudah merata, cuma itu tadi kualitasnya saja yang perlu ditingkatkan. Saya nggak ngerti ini, kenapa jam bangunan misalnya jalan yang bikin Belanda sampai hari ini masih kita bisa nikmati. Ya, dari Anyar sampai Panarukan, buatan Denles itu, sampai hari ini masih bisa. Dari abad berapa itu? Tapi giliran yang bikin kita sendiri kok 5 tahun, buru-buru 5 tahun, setahun aja udah rusak. Kan kualitasnya ya Pak. Kualitasnya. Perlu ditingkatkan. Jalan ya kan gitu. Ada banyak bendungan yang buat Belanda sampai hari ini masih kokoh ya. Gitu ya. Nah, ini ya saya kira yang masyarakat seringkali sampaikan pada kita. Dan yang karena ini masa pandemi ya, salah satunya itu tadi. Bantuan sosial juga bantuan sosial dan kebingungan masyarakat terkait kondisi pandemi yang saat ini. Karena muncul ketidakadilan, muncul juga tafsir di dalam masyarakat.
Coba bayangkan sekarang ini kan menjadi meme ya, meme istilahnya. Iya. Bahwa vaksin itu bukan untuk kesehatan atau untuk daya tahan tubuh. Tapi vaksin itu syarat untuk masuk ke mall. Bisa nyebrang. Jadi meme kan. Hah? Vaksin itu adalah syarat untuk menikah. Kan? Jadi tidak ada lagi vaksin sebagai upaya untuk daya tahan tubuh terhadap virus corona. Tapi tadi ya. Tadi vaksin. Mindsetnya jadi sudah terdoktrin Vaksin seperti misalnya itu. untuk syarat bikin KTP. Vaksin untuk syarat bikin mengajukan pinjaman dan lain sebagainya. Itu yang harus diluruskan ya Pak. Ya, itu yang harus diluruskan. Pak Ustadz ya. Baik, Pak, ini tidak terasa ternyata perjumpaan kita ini sudah di sesi terakhir. Namun selalu ada pesan yang harus disampaikan juga nih untuk sobat podcast kita. Apa sih Pak pesan yang ingin disampaikan? Kondisi apapun kita, terutama adalah di masa pandemi seperti ini, tetap semangat. Hidup terus harus berjalan, bekerja harus tetap semangat. Jangan lupa terus bersyukur bahwa kita masih diberi hidup oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tetap semangat, bekerja dan berdoa. Itu yang paling penting ya Pak. Jangan putus asa, tetap berusaha. Kalau gagal coba lagi. Coba lagi. Apapun itu ya Pak ya. Kita saja dulu waktu kecil naik sepeda itu kan udah cukup sekali jatuh. Betul. Baik, hatur nuhun nih Pak Bayhaqi sudah meluangkan waktu di podcast Soan DPRD Kota Cilegon. Mudah-mudahan bermanfaat, insya Allah di lain kesempatan kita ketemu. Amin. Sehat selalu Pak, salam untuk keluarga. Mudah-mudahan diberikan kelancaran dalam kegiatan dan kesehatan terutama. Amin. Baik, sobat podcast Soan DPRD Kota Cilegon, tidak terasa sudah kurang lebih 40 menit menemani sobat podcast. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita bertemu di lain kesempatan dan jangan lupa untuk subscribe Info Banten dan juga follow media sosial yang lain, Instagram dan lain-lain. Saya Fitriatu pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.